Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan kitab Jam'ul Jawami dalam bidang usul fikih atau fan usul fikih. Bahasan mengenai definisi dari fikih itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fiqhu, adapun fikih al ilmu yaitu pengetahuan bil ahkami syar'iyyati terhadap hukum-hukum syara', al amaliyati al muktasabi, hukum syara' yang amaliyah atau praktek yang muktasab yang diupayakan min adillatiha dari dalil-dalilnya at-tafsiliyati yang terperinci. Secara definisi fikih itu jika secara bahasa, lugotan, etimologi yaitu pemahaman, pengetahuan. Yang memahami, mengetahui, mengerti itu fikih secara etimologi. Tapi secara definisi istilah itu ada beberapa. Yang disebutkan di sini yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan atau amaliyah, praktek yang diperoleh dari dalil-dalil yang bersifat tafsili, terperinci. Contohnya pengetahuan bahwa niat dalam wudu itu wajib. Pengetahuan bahwa sholat witir adalah sunnah dalam madhab Syafi'i atau dalam madhab Hanafi itu wajib, dengan definisi wajib yang berbeda. Kemudian misalnya pengetahuan bahwa zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil, tapi tidak wajib dikeluarkan dari perhiasan yang diperbolehkan. Nah, pengetahuan itu adalah fikih. Sehingga dari definisi tadi bisa diketahui bahwa sebuah pengetahuan dapat dikategorikan sebagai fikih apabila memenuhi kriteria atau qaid beberapa qaid. Sebagaimana dalam Syarah Jam'ul Jawami disebutkan bahwa yang pertama kriteria untuk memenuhi kriteria sebagai fikih pengetahuan tentang hukum. Sehingga pengetahuan tentang zat atau sifat tidak termasuk ilmu fikih. Seperti menggambarkan zatnya manusia, menggambarkan warna putih, itu bukan fikih. Yang kedua, hukum yang berbentuk syar'i, maka pengetahuan tentang hukum akli atau akal tidak termasuk ilmu fikih. Contohnya bilangan 1 adalah separuh dari bilangan 2. Itu bukan fikih, karena itu hukum akli, akal. Yang ketiga, hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan atau amaliyah. Sehingga pengetahuan tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan masalah keyakinan tidak termasuk ilmu fikih. Seperti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tunggal, maha melihat, mukhalafah lil hawadis. Itu bukan ilmu fikih. Juga fikih itu harus diperoleh dari sebuah dalil. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya malaikat Jibril juga para nabi itu dikecualikan dari ilmu fikih karena tidak atas dalil, bukan dari dalil. Selanjutnya diambil juga dari dalil yang terperinci, dalil tafsili. Maka dikecualikanlah pengetahuan yang terdapat dalam al-khilafi, yaitu seseorang yang mengambil hukum dari mujtahid melalui dalil yang bersifat global, garis besar. Seperti misalnya Imam Malik berkata kepada Imam Ibnul Qasim bahwa menggosok anggota badan dalam wudu dan mandi adalah wajib karena ada dalil penuntut. Sedangkan Imam Syafi'i berkata kepada Imam Al-Muzadi menggosok tersebut tidak wajib tapi sunnah karena ada dalil yang menafikan. Seperti itu dalam Hasyiah Banani, Syarah Jam'ul Jawami.
Kemudian wal hukmu, adapun yang disebut dengan hukum, khitabullahi, yaitu perintah Allah, titah Allah, al muta'alliqu, yang berkaitan berhubungan bi fi'lil mukallafi, dengan perbuatan seorang mukallaf. Min haitsu innahu mukallafun, dari segi tinjauan si mukallaf tersebut sebagai objek taklif. Wa min samma la hukma illa lillah, dan karenanya tiada hukum kecuali datang dari Allah. Jadi yang disebut hukum, definisi dari hukum adalah khitabullahil al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallaf. Perintah atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dari sisi ditinjau bahwa dia adalah orang yang mendapat pembebanan, yang dibebani hukum mukallaf itu. Yang dimaksud khitab yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala yang telah ada sejak zaman ajali. Sehingga khitab wad'i bukan termasuk bagian dari hukum. Kelompok kedua diantaranya Imam Ibnu Hajib mendefinisikan, tadi yang kelompok pertama khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallaf. Ada lagi yang mendefinisikan hukum sebagai khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf bil iqtida'i awit takhyiri awil wad'i. Jadi khitab Allah yang berhubungan, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf bil iqtida'i, dengan tuntutan, awit takhyiri, atau pembebasan pilihan, bebas untuk memilih, awil wad'i, atau secara peletakan. Sehingga Imam Ibnu Hajib menyatakan hukum terbagi dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Karena definisi tadi menegaskan bahwa hukum wad'i termasuk bagian daripada hukum. Definisi yang diutarakan oleh Imam Ibnu Hajib. Itu yang hukum, definisi hukum menurut kelompok kedua diantaranya Imam Ibnu Hajib. Sehingga yang dimaksud perbuatan mukallaf tadi dalam definisi itu cakupan maknanya sangat luas, meliputi beberapa kategori perbuatan hati, baik itu misalnya keyakinan seperti meyakini Allah adalah zat yang maha tunggal, atau selain keyakinan seperti misalnya niat. Kemudian perbuatan yang berbentuk ucapan, mengucapkan takbiratul ihram, membaca salam di dalam sholat, nah itu termasuk perbuatan mukallaf. Juga misalnya perbuatan badan seperti pelaksanaan ritual haji, itu termasuk daripada perbuatan mukallaf, atau yang lain-lainnya masih banyak. Kemudian secara keseluruhan umat Islam itu menyepakati bahwa sumber segala macam hukum taklif dan wad'i itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik secara peletakan nas dalam Al-Qur'an, dalam as-sunnah hadis, atau dengan perantara ulama ahli fikih dan para mujtahid. Karena para mujtahid hanyalah menampakkan hukum, bukan mencetuskan hukum dari dirinya sendiri, bukan. Mujtahid itu menampakkan, memunculkan hukum yang memang sudah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hukma illa lillah." Bahwa tidak ada hukum kecuali milik Allah. Hanya saja kemudian Mu'tazilah dengan Ahlussunnah berbeda pendapat, berbeda pemahaman mengenai penunjuk dan mekanisme memahami hukum-hukum Allah sebelum terutusnya Rasul. Dalam arti mereka memperdebatkan diterimanya akal sebagai media penunjuk memahami hukum Allah tanpa melalui mekanisme nakal atau wahyu. Misalnya, Asy'ariyah berpendapat penunjuk hukum hanyalah para rasul, sehingga tidak ada peluang memahami hukum melalui akal, sehingga di masa sebelum terutusnya Rasul, perbuatan manusia tidak terikat hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hukum tidak terkena vonis haram, dan keimanan tidak menjadi sebuah kewajiban. Berbeda dengan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa akal memungkinkan memahami hukum Allah. Jadi Mu'tazilah itu berpendapat ya tanpa perlu Rasul, hanya mengandalkan akal saja pun itu bisa untuk memahami hukum Allah dalam perbuatan manusia. Dan perbuatan tersebut akan terikat dengan hukum sesuai dengan
ketetapan yang disimpulkan oleh akal itu sendiri. Misalnya bisa bersifat baik, buruk, baik secara zatiyah dan juga faktor-faktor lain, maupun karena memang aspek sudut pandang. Nah, statement mereka, pemahaman atau sudut pandang atau pendapat mereka Mu'tazilah, sebenarnya syariat menyingkap atas perkara yang telah dipahami akal sebelumnya. Perbedaan pendapat tadi antara ahlu sunnah atau asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu berasal dari pembahasan hasan baik dan juga qabih buruk yang nanti di depan akan dijelaskan. Kemudian kedudukan Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma dan juga qiyas terhadap khitab Allah itu ada beberapa posisi. Di antaranya yang pertama al-kashif, istilah yang digunakan untuk menggambarkan posisi Al-Quran, sunnah, ijma dan juga qiyas. Al-kashif sebagai penunjuk atau penguak khitab Allah, pembuka. Ad-dalil yang menunjukkan menjadi petunjuk khitab Allah. Kemudian mazhar lil hukmi sebagai penjelas kitab Allah, al-adillatul ahkam sebagai petunjuk dari hukum-hukum, di mana istilah tadi sering juga digunakan dalam disiplin ilmu fikih. Kemudian fal husnu, maka adapun baik wal qubhu dan juga buruk bimakna mula'amati tab'i, dengan arti dengan makna kesesuaiannya dengan tabiat, wa munafaratihi dan juga ketidaksesuaiannya dengan tabiat, wa sifatil kamali wan naqsi akliyun, dan juga dalam arti sifat kamal terpuji dan juga sifat naqs tercela adalah sifatnya akliyun, rasional. Wa bimakna tarattu bil madhi wa dhammi ajilan, adapun dengan baik dan buruk tadi dengan pengertian adanya konsekuensi pujian dan cacian ajilan ketika di dunia, wal iqabi ajilan dan juga siksa kelak di akhirat. Syar'iyun itu bersifat syar'i. Tapi khilafan lil Mu'tazilati, berbeda halnya dengan pendapat berbeda dengan pendapat mazhab Mu'tazilah. Nah, Hasan dan Qabih ini, golongan Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebenarnya menyepakati sebuah konsensus bahwa akal dapat memahami hasan dan juga qabih, baik dan buruk itu bisa dipahami oleh akal dalam dua pemaknaan. Yang pertama, baik atau hasan ketika diartikan sesuatu yang sesuai dengan tabiat itu selera manusia, seperti senang rasa manis, merdunya suara, menolong orang tenggelam. Nah, di mana kala qabih atau buruk tadi diartikan dengan sesuatu yang kontradiktif dan tidak sesuai, yang tidak disukai tabiat atau selera manusia, seperti tidak menyukai rasa pahit, sifat kasar, suara keras misalnya, dan juga perampasan harta secara zalim. Itu pemaknaan yang pertama. Pemaknaan yang kedua, hasan jika diartikan sifat kesempurnaan, seperti berilmu, jujur, dan qabih diartikan dengan sifat kekurangan, seperti bohong, bodoh, dan lain-lain. Nah, itu baik Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah itu sepakat jika hasan dan qabih dalam pemaknaan tadi yang dua tersebut. Terjadinya perbedaan pendapat antara hasan dan qabih ketika hasan diartikan sesuatu yang ketika dijalankan memiliki konsekuensi pujian di dunia dan pahala di akhirat, dan qabih diartikan sebaliknya, celaan misalnya di dunia dan juga siksaan balasan di akhirat kelak. Nah, menurut Asy'ariyah, sumber penetapan dan pemahaman hasan atau baik dan juga qabih atau buruk hanyalah syariat yang dibawa oleh seorang rasul. Apapun yang diperintahkan syara seperti beriman, sholat, haji, itu hasan. Dan apapun yang dilarang oleh syara seperti
kufur, dan hal-hal haram yang lainnya itu qabih. Sehingga akal tidak memiliki wewenang sama sekali dalam penetapan hukum tadi. Karena hasan dan qabih dalam arti yang barusan, yaitu penetapannya syariat yang dibawa oleh seorang rasul. Seseorang itu tidak dituntut melakukan atau meninggalkan perkara yang menurut akalnya baik atau buruk, kecuali dakwah Rasul telah sampai kepada dia. Konsekuensinya, siksa Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditimpakan pada pelaku perbuatan yang menurut akalnya perbuatan tersebut qabih, atau meninggalkan perbuatan yang menurut akalnya itu hasan, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Adapun menurut Mu'tazilah dan beberapa kelompok yang mendukungnya, seperti misalnya Khawarij, Syiah, beberapa Syiah, sebagian daripada Syiah seperti Syiah Ja'fariyah, Barohimiyah, Sanawiyah, Qaromiyah, dan yang lainnya, mereka mengatakan sumber penetapan dan pemahaman hasan dan qabih, baik dan buruk, itu adalah akal dan tidak tergantung dengan adanya syara. Tercela dan berdosanya seseorang sebelum terutusnya Rasul ditetapkan oleh akal. Anggapan mereka, syariat yang ditetapkan pada manusia merupakan sesuatu yang di dalamnya dapat dicerna dan dicapai oleh akal. Dalam arti dapat ditelusuri bahwa di dalamnya pasti terkandung sebuah kemanfaatan dan kemudaratan. Nah, kesimpulan mereka, apapun yang dipahami oleh akal sebagai sesuatu yang baik atau buruk, maka syariat pun selaras dengan hal itu. Kedatangan Rasul hanya sebagai penguat. Jadi Rasul itu bukan yang menetapkan hukum qabih dan juga hasan, tapi sebagai penguat saja atas hasan dan qabihnya sesuatu. Itu. Selanjutnya, pendapat yang ketiga yang diutarakan, yang diusung oleh Imam As'ad Ali Zanjani dan juga Abu Hasan Khittab dari golongan Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa akal memiliki peran menghukumi hasan dan juga qabihnya sesuatu, tapi tidak memiliki konsekuensi pahala dan dosa. Nah, pendapat ketiga ini bisa dikatakan sebagai penengah antara Asy'ariyah dengan kaum Mu'tazilah dan pendukungnya. Jadi kesimpulannya bahwa Asy'ariyah itu berpendapat bahwa baik dan buruk, hasan, qabih yang memiliki konsekuensi pujian dan cacian di dunia, konsekuensi pahala dan siksa di akhirat, itu adalah hasan dan juga qabih yang sifatnya penetapan hukumnya dari syariat yang dibawa oleh Rasul. Tidak bisa hanya mengandalkan akal. Tapi Mu'tazilah mengatakan hasan qabih tadi yang memiliki konsekuensi tadi itu bisa ditetapkan dengan akal. Adapun diutusnya Rasul itu hanya sebagai penguat. Nah, pendapat ketiga dari golongan Hanabilah yang mengatakan bahwa hasan dan qabih itu memiliki peran untuk menghukumi, tapi tidak memiliki konsekuensi pahala dan dosa. Gitu. Wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i lal aqli. Bersyukurnya al-mun'im, bersyukurnya kepada zat yang memberi kenikmatan, wajibun itu wajib bisyar'i, secara syariat, secara syar'i, lal aqli, tidak secara akal, bukan secara rasional. Wala hukma qabla syar'i, dan tidak ada hukum sebelum adanya syara, maksudnya sebelum diutusnya Rasul. Balil amru mauqufun ila wurudihi, bahkan sebuah permasalahan, al amru, urusan itu mauqufun, ditangguhkan status hukumnya, ila wurudihi, hingga kedatangan asyari, syarat.
Wa hakamat al-mu'tazilatu al-aqla fa illam yaqdi fasalisuha lahum al-waqfu anil hadri wal ibaha. Akan tetapi Mu'tazilah mendaulat menghukumi akal sebagai penentu hukum. Maka jika akal tidak bisa memutuskan sebuah persoalan tadi, al-amru, maka menurut pendapat yang ketiga adalah menangguhkan al-waqfu anil hadri wal ibahah, antara larangan dan juga kebolehan. Seperti itu. Nah, kemudian jika dilihat keadaan hukum pra-kerasulan sebelum kerasulan, cabang masalah ini mengkaji seputar misalnya keberadaan hukum pra-kerasulan. Apakah harus berdasarkan ketetapan syara atau bukan? Dalam pertanyaan tersebut, pakar hukum usul itu berbeda pendapat dalam menentukan jawabannya. Misalnya di sini diuraikan beberapa pendapat dari dua kelompok mengenai pertanyaan tadi. Yang pertama, menurut Ahlus Sunnah, sebelum terutusnya Rasul, perbuatan manusia tidak dihukumi haram, wajib, dan hukum-hukum yang lain. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'atsa rasula. Nah, dari ayat tersebut kan bisa diambil kesimpulan bahwa Allah itu tidak menyiksa sampai datangnya seorang utusan, hatta nab'atsa rasula, sampai Allah mengutus seorang rasul. Yang kedua, menurut Mu'tazilah, sebelum terutusnya rasul, perbuatan manusia sudah memiliki keterkaitan dengan hukum, sedangkan perangkat yang berfungsi sebagai penentu hukum itu akal. Nah, mereka berpendapat dengan dalil Ahlus Sunnah berupa surat Al-Isra tadi, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula, bahwa makna dari kata rasula tersebut bukan rasul nabi, bukan, tapi akal. Rasula tersebut itu akal, dimaknai oleh kelompok Mu'tazilah untuk mendukung pemahamannya, untuk mendukung menguatkan pendapatnya. Sehingga menurut versi Mu'tazilah ini, perbuatan manusia itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada doruri, seperti misalnya bernapas di ruang udara, itu dipastikan hukumnya mubah, boleh. Ada juga yang sifatnya ikhtiari, dengan rincian yang pertama haram apabila sebuah perbuatan mengandung nilai mafsadah, kerusakan, maka ketika dilakukan, seperti misalnya berbuat kezaliman. Yang kedua, wajib jika sebuah perbuatan mengandung nilai mafsadah ketika ditinggalkan. Yang ketiga, sunnah jika sebuah perbuatan mengandung kemaslahatan ketika dilakukan. Yang keempat, makruh jika sebuah perbuatan mengandung kemaslahatan ketika ditinggalkan. Dan yang kelima, mubah jika perbuatan tersebut tidak mengandung unsur maslahah dan juga mafsadah. Hanya saja jika akal tidak mampu menjangkau makna dari sebuah perbuatan, maka ada 3 pendapat. Yang pertama, haram, karena segala benda dan manfaat alam semesta itu milik Allah SWT, dan melakukan perbuatan tersebut artinya memanfaatkan milik Allah tanpa ada izin. Yang kedua, mubah, karena Allah pencipta hamba dan segala manfaatnya. Ketika memanfaatkannya tidak boleh, maka penciptaan itu menjadi tidak berarti. Dan yang ketiga, menangguhkan atau mauquf, karena dalil-dalil dalam hal ini bertentangan. Wasawabu imtina utaklifil ghafil. Wasawabu, dan adapun pendapat yang benar, imtina utaklifil ghafil, yaitu tidak mungkin mengenakan taklif kepada al-ghafil, orang yang lalai, yang tidak sadar, wal mulja, dan juga orang mulja yang terpaksa, wa kadza al mukrah, itu orang yang mukroh, orang yang dipaksa. Mulja itu yang terpaksa, al mukroh orang yang dipaksa, ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Walau alal qatli, walaupun dipaksa untuk membunuh, wa ismul qatil li itharihi nafsahu,
Sedangkan dosa pembunuh itu didapatkan karena ia mengutamakan dirinya daripada orang lain. Ketika seseorang dipaksa membunuh, itu ya berarti dia tidak tertaklif. Tapi ketika dia memang akhirnya membunuh orang lain karena dipaksa untuk membunuh, ya berarti dia tetap berdosa karena mementingkan orang lain yang terbunuh daripada dirinya sendiri, gitu. Klasifikasi taklif ditinjau dari sudut pandang mungkin tidaknya terlaksana itu ada dua. Taklif al-muhal, yaitu menuntut seseorang yang mana dia tidak mungkin dapat mengerjakan tujuan taklif, seperti menuntut mayit atau benda yang tidak bernyawa. Menurut pendapat yang paling sahih, taklif semacam itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, taklif bil muhal. Nah, taklif bil muhal itu menuntut dengan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan, seperti menuntut berjalan kepada orang yang lumpuh misalnya, atau ibu yang sedang hamil besar dituntut untuk naik pohon kelapa misalnya. Nah, itu taklif bil muhal. Perbedaan di antara keduanya, taklif al muhal itu letak ketidakmungkinan itu ada pada perintahnya al-ma'mur, kepada yang diperintahnya al-ma'mur. Jadi misalnya tadi menuntut kepada mayit, memerintah kepada mayit, atau memerintah sholat kepada bayi yang baru dilahirkan misalnya, baru berusia 3 bulan. Nah, sedangkan taklif bil muhal, letak ketidakmungkinannya itu ada pada perbuatannya yang diperintahkan, makmur bihnya. Kemudian taklif kepada gofil tadi dalam matan Jam'ul Jawami tadi, mulja dan juga mukroh. Nah, dari definisi tadi, penulis menampilkan ada beberapa bentuk taklif al-muhal, di mana objek taklif itu tidak mungkin dikenai tuntutan. Yang pertama al-gofil, orang yang tidak mengerti atas taklif, tidak memahami atas taklif, seperti orang tidur atau orang yang lupa. Nah, ini dikarenakan tujuan dari taklif adalah pelaksanaan atas dasar kepatuhan, di mana hal ini terikat dengan syarat harus mengetahui adanya tuntutan. Sedangkan al-ghafil tidak mengetahui hal tadi, sehingga dia tidak mungkin dikenai tuntutan. Yang kedua al-mulja, orang yang dalam keadaan sadar tidak memiliki pilihan untuk menghindar dari apa yang terjadi dengan dirinya. Jadi bukan dipaksa oleh seseorang, bukan, tapi terpaksa oleh kondisi. Seperti orang yang jatuh dari tempat tinggi. Nah, dia hendak misalnya akan membunuh orang lain yang ada di bawahnya, maka itu dia itu tidak tertaklif, tidak ditaklif atas apa yang akan mengenainya, juga atas kebalikannya, karena memang dia tidak mampu melakukannya, tidak mampu menjauhinya, gitu. Yang ketiga al-mukroh, itu orang yang memiliki pilihan atas apa yang dipaksakan terhadap dirinya. Al-mukroh itu tidak memiliki pilihan atas apa yang dipaksakan kepada dirinya, kecuali dengan bersabar menerima sesuatu yang diancamkan kepada dia. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai status taklifnya. Pendapat pertama, menurut mazhab Mu'tazilah tidak dikenai taklif atas sesuatu yang dipaksakan atau kebalikannya. Taklif ini digolongkan sebagai taklif al-mukhal, karena al-mukroh tidak mampu menjalankan taklif. Yang kedua adalah menurut mazhab Asy'ariyah, al-mukroh dikenai taklif atas sesuatu yang dipaksakan atau kebalikannya, karena dia dinilai mampu menjalankan taklif tersebut, yakni dengan melakukan perkara yang dipaksakan sesuai dengan tuntutan syara, seperti orang yang dipaksa menunaikan zakat, kemudian dia berniat zakat saat harta diambil darinya, atau melakukan kebalikannya dan bersabar atas perkara yang diancamkan kepadanya. Meskipun syara tidak menuntutnya bersabar, seperti seseorang yang dipaksa minum khamr, kemudian dia menolak dengan resiko mendapatkan siksaan yang diancamkan. Nah, pendapat ini yang terakhir yang disahihkan oleh Jam'ul Jawami ini. Dan kemudian pendapat yang dipilih, pendapat yang mukhtar, itu ada rincian. Pertama, perbuatan yang tidak dihalalkan sebab dipaksa, seperti membunuh, zina, sodomi.
Nah, maka seseorang dituntut untuk meninggalkannya. Yang kedua, dihalalkan sebab dipaksa dan wajib dilakukan, seperti merusak harta orang lain, maka dia dituntut untuk melakukannya. Yang ketiga, perbuatan yang dihalalkan sebab dipaksa namun tidak wajib dilakukan, seperti mengucapkan kalimat kufur, minum khamar, maka dia tidak dituntut untuk melakukan atau meninggalkannya. Wa yata'allaqu al-amru bil ma'dum ta'alluqan ma'nawiyan khilafan lil mu'tazilati wallahu a'lam.